Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putu Pujagiri Ramadan. Pada kali ini saya akan membuat sebuah web dengan menggunakan fitur dari Bootstrap. Oke, langkah pertama yaitu buka Visual Studio Code, lalu di sini klik File, lalu Add Folder to Workspace. Nah, di sini saya sudah menyediakan, yaitu misal di sini tugas UTS. Di sini kita cari folder yang sudah kita buat. Nah, tugas UTS. Lalu kita add. Nah, di sini sudah muncul tugas UTS. Lalu apa saja yang kita butuhkan? Pertama kita membuat untuk menampung styling nanti kita harus membuat CSS. Lalu di dalam CSS kita membuat style.css. Nah, bila sudah, lalu yang kita butuhkan lagi yaitu untuk menampung gambar, yaitu img. Setelah kita membuat seperti ini, lalu kita membuat index.html. Lalu kita juga buat login.html. Lalu untuk mempercepat, di sini saya sudah menyediakan atau di sini saya sudah mempraktekannya, jadi saya tinggal mengulangnya kembali. Yang pertama, di sini saya ingin membuat seperti tampilan web seperti ini. Lalu yang kita butuhkan itu yang pertama ada navbar, lalu gambar yang bisa di slide seperti ini. Lalu di sini ada semisal deskripsi dari perusahaan. Nah, lalu di sini kayak misal perusahaan misalkan ini perusahaan sepatu Nike, yaitu di sini produk-produk apa aja yang dijual. Nah, lalu di sini ada footer. Oke, yang pertama kita harus membuat headbar-nya seperti ini. Di sini ada man, woman, kids, product. Di dalam produk ada shoes, t-shirt, jacket, socks dan lainnya. Dan di sini ada about. Di sini ada logonya. Di sini ada search dan login. Pertama yang kita buat adalah kita copy saja dari sini. Lalu kita pindahkan ke index. Nah, ini doctype HTML kita itu bisa mengambil dari Bootstrap, yaitu di sini starter template. Nah, caranya tinggal kita copy saja. Nah, lalu dimasukkan ke dalam sini. Nah, setelah sudah template-nya untuk starter template, lalu kita buat untuk tampilan seperti ini, navbar di atas, yaitu seperti ini. Sini saya copy dulu. Nah, di bawahnya kita pastekan. Nah, di sini itu kita
kita beri nama navigasi agar kita mudah untuk mempelajarinya. Navigation. Nah, di sini kelasnya navbar, expand, lg navbar, like, balik. Jadi di sini enaknya kita menggunakan Bootstrap itu kita hanya tinggal cari apa saja yang ada di Bootstrap dengan kebutuhan yang ingin kita buat. Di sini tuh banyak banget fitur-fiturnya yang udah disediain oleh Bootstrap. Jadi ini sangat mudah sekali buat bagi kalian yang ingin membuat tampilan web. Nah, bila sudah di sini saya juga menyisipkan sebuah logo atau menyisipkan gambar dengan cara img scr, lalu di sini img logo.naik. Oh ya, sebelum itu juga kita harus juga mengimpor atau menambahkan gambar yang ingin kita sisipkan. Misal di sini saya sudah menyediakan gambar. Saya copy. Saya akan memasukkan gambarnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa drag. Nah, lalu kita bisa masukkan ke img. Nah, seperti ini. Jadi img itu untuk menampung gambar-gambar yang ingin kita sisipkan nantinya. Nah, di sini misal saya menyisipkan dengan cara img garis miring logo naik.png, yaitu kenapa img garis miring logo naik. Nah, di sini itu kita harus mengisikan alamat di mana kita menyimpannya. Misal kayak ini kita simpan di img, lalu di sini namanya logo naik.png. Nah, harus sama ya, tidak boleh nggak sama karena nanti akan terjadi error atau gambar tidak muncul. Lalu di sini width-nya 150 lebarnya. Kelasnya the inline block allegiance, teksnya top. Lalu nah di dalam navbar itu saya juga menambahkan untuk men, woman, kids. Lah, untuk menampilkan sebuah seperti ini. Nah, kita harus mengubah navbar drop down-nya. Ini sesuai apa yang kita butuhkan aja. Nah, ini about. Nah, di sini ini adalah tampilan untuk login yang sudah saya arahkan ke bila nanti diklik maka akan dilanjutkan ke login.html atau page yang kedua. Nah, dengan cara href, lalu kita mau arahkan kemana, lalu di sini teksnya adalah login. Nah, seperti ini. Coba kita run dulu seperti apa. Bentar. Ini emang kadang-kadang harus di disable enable dulu agar di sini muncul go live. Nah, itu bisa, baru bisa kita meng-run. Oke. Nah, ini udah muncul, lalu klik go live. Nah, di sini sudah tampil seperti ini.
Ada logo, ada man, woman, kids, product, about, lalu search, lalu login. Bila kita klik login, nah ini masih kosong karena kita belum mengisikan konten pada form login. Nah, oke. Lalu kita membuat nah, agar tampilannya menjadi bagus, kita harus membuat space kayak gini biar enak dipandang. Yaitu nah, di sini kita juga buat spacer. Nah, kita copy saja. Nah, coba kita lihat. Belum muncul karena kita belum meng-style pada style.css-nya. Oke. Lanjut. Nah, di sini lalu membuat bagian slider. Contohnya seperti ini, yang dia akan gambarnya otomatis bergerak dari kanan ke kiri tanpa diklik. Ini saya copy terlebih dahulu. Oke, saya masukkan di bawah spacer. Nah, seperti ini. Nah, bagian slider ini bisa kita ambil dari Bootstrap. Yaitu kita di sini cari yang carousel. Sebentar. Carousel. Nah, ini. Nah, kita tinggal pilih tuh mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya memilihnya yang ini, yang with caption. Jadi tidak hanya gambar saja, tapi kita bisa memberikan seperti deskripsi atau apa di gambar tersebut. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi di atas, kita kan harus mendownload sebuah gambar, lalu kita importkan ke sini. Nah, kalau di sini kita caranya, misal kita search gambar, gambar naik misal. Nah, kita tidak perlu, misal kita search gambar naik, naik logo. Nah, misal di sini kita tidak perlu mendownloadnya, tetapi kita langsung aja klik kanan. Nah, kita buka gambar di tab baru. Nah, ini adalah alamat dari sebuah gambar yang bisa kita masukkan langsung ke dalam Visual Studio Code kita. Nah, di sini sebagai contoh, saya sudah punya alamat sebuah gambar ini. Nah, ada 3. Di sini saya beri deskripsi seperti ini. Ini untuk deskripsinya. Lalu ini ada slide kedua dengan gambar yang berbeda. Ini adalah deskripsinya. Ini button. Oh ya, button juga ini saya ambil dari Bootstrap. Nah, tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Kalau di sini saya menggunakan button info, maka pada web
akan berwarna biru seperti ini. Caranya seperti ini. Kita copy saja langsung dan kita masukkan. Tinggal diganti teksnya apa. Lalu slider ketiga juga ini dengan gambar yang berbeda. Ini heading 5-nya atau deskripsinya. Nah, button type-nya yaitu juga sama seperti di atas, button info, berarti dia akan berwarna biru, dan ini tag-nya saya ganti seperti ini. Nah, di sini tuh button-button yang misal bisa kita klik ganti slide ke kanan atau ke kiri. Coba kita lihat. Nah, dia akan tampil seperti ini. Bisa diklik ke kanan. Belum. Belum bisa diklik ke kanan. Oke, nanti coba kita lanjut saja. Lalu di sini kita kasih spacer juga. Oke. Biar sebagai penjeda dari halaman satu ke halaman yang lain. Nah, lalu untuk membuat isi seperti ini tentang profil utama dari perusahaan, saya sudah menyiapkan isi kontennya. Pertama kita buat section. Ini kita copy saja. Lalu kita paste. Coba kita lihat. Nah, ini masih belum rapi ya. Nanti kita rapikan. Oke. Lalu kita juga kasih spacer lagi. Sudah. Nah, di sini pada isi konten ini saya juga mengambil dari Bootstrap bagian ini, alert, yang nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini di sini. Nah, tinggal kita menyesuaikan ingin yang berwarna apa. Nah, di sini saya menggunakan yang simple dark. Nah, tinggal kita kopikan sesuai ini, misal kayak simple dark itu. Nah, kita copy lalu pastekan ke Visual Studio kita. Nah, di sini stylenya font weight-nya bold, jadi akan my company-nya itu menjadi tebal. You should know by now-nya juga ini menjadi tebal. Nah, deskripsi ini bebas mau ambil dari mana. Nah, ini saya ambil dari perusahaan naiknya langsung, deskripsinya seperti ini. Dan di sini juga ada div atau bagian di mana saya menyisipkan sebuah gambar dengan cara sama seperti tadi, IMG, SCR sama dengan, lalu kita arahkan di mana kita tidak usah mendownload gambar tersebut, tetapi dengan cara diklik kanan saja lalu buka di tab baru. Nah, ini alamat gambar tersebut. Sudah, dengan paddingnya 100 pixel, berarti dia akan besar. Sudah seperti itu. Lalu lanjut. Nah, kita membuat section lagi. Ini saya copy terlebih dahulu.
lalu saya paste. Nah, di dalam section ini kita membuat awalnya dulu saya mengambil dari Bootstrap juga, yaitu card layout. Kita cari sebentar, form, no, komponen. Nah, card, cari di card. Nah, di sini ada example, lalu image. Nah, di sini yang saya pakai adalah with button. Nah, yang saya pakai adalah ini, example card titelnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa menyisipkan gambar dan bisa memberi deskripsi, juga bisa memberikan button. Nah, di sini saya menyisipkan gambar img, scr, lalu img naik kairi.jpg. Ini menyisipkan gambar seperti ini dengan card img-nya top. Lalu di sini ada kelas teks produk. Naik kairinya 5 Taco Special Edition, di mana kelas-kelas tersebut, kelas seperti ini, dari awal juga kita memberikan styling untuk nanti di style.css. Maka kita akan membutuhkan setiap item yang ingin kita percantik, yaitu dengan memberikan kelas. Nah, di sini paragrafnya yaitu kelasnya card text. Nah, ini misal paragrafnya seperti ini. Udah. Di sini ada divisi kelasnya text button. Saya namai text button, yaitu saya tidak mengarahkan ke halaman manapun, hanya saya memberikan button ini dengan teks got it, dan bila kita klik tidak bisa kita arahkan kemanapun. Lalu untuk card yang kedua juga sama, hanya berbeda pada gambarnya. Semuanya sama, hanya berbeda dengan gambarnya. Lalu teks produknya juga beda. Lalu paragrafnya juga beda. Untuk buttonnya sama. Untuk card yang ketiga sama, masih menggunakan coding atau card title yang sama, hanya gambar. Lalu headingnya ini untuk deskripsinya dan juga paragrafnya. Untuk yang card yang keempat juga masih sama, hanya berbeda pada gambarnya saja. Deskripsi dan paragraf. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ini masih belum bagus karena kita belum melakukan styling pada style.css-nya. Oke, lanjut kita. Nah, usahakan di setiap konten kita harus memberikan spacer agar ya memberikan jeda lah, lebih bagus gitu. Nah, lalu untuk footernya saya kopikan sampai bawah, lalu kita paste. Nah, maka tampilannya akan menjadi, nah ini footernya. Oke, untuk penjelasan footernya yaitu, nah di sini saya menggunakan background colornya warna hitam, lalu padding topnya 50 pixel, padding bottomnya 50 pixel,
Nah, di sini kelasnya kontainer. Di sini saya juga menyisipkan img logo naik.png agar sama seperti di atas, yaitu ini logo ini dengan logo ini agar sama saja. Bisa diisikan logo yang lain, tapi saya memilih itu. Lalu di sini lebar logo tersebut 180 dan di bawah logo tersebut itu saya juga kasih um, deskripsi lah seperti itu dengan paragraf kelasnya text mute seperti ini. Lalu, nah di sini juga saya menambahkan untuk menampilkan dari icon-icon seperti ini, kita juga harus mengimport font Awesom. Nah, di sini ada for woman, for men, stores, our blog. Ini juga saya isikan sama. Lalu ada juga bagian newsletter. Nah, ini sebagai headingnya dan ini adalah paragrafnya. Oke, saya rasa sudah pada bagian indeksnya. Coba kita cek. Oke, ini yang kurang masih spacer-spacernya dan belum melakukan sama sekali styling pada CSS-nya. Tapi kita lanjut saja pada login.html. Caranya juga sama. Pertama kita kopikan dari Bootstrap. Nah, di sini yang starter template. Nah, kita caranya sama, tinggal kita copy saja dari yang ini. Kita taruh di login.html. Lalu kita harus membuat tampilan seperti ini. Jadi bila di index.html habis slider seperti ini, maka di login kita harus menampilkan form seperti ini, form login, yaitu kita copy saja dari body. Nah, sudah. Nah, ini juga saya ambil dari Bootstrap dengan di sini misal password kita cari ke bawah. Collapse, coba kita cari pas saya lupa. Coba. Oh kan, modal example, coba kita lihat. Bentar, saya cari dulu. Buttonku bukan
Tas Word password model collapse scroll form. Coba. Nah, ini coba kita ke bawah, kita cari yang sesuai apa yang kita butuhkan. Misalnya saya lupa ini di mana, tapi intinya kita harus saya mengambil dari Bootstrap, tetapi saya lupa. Lalu kita paste, kita kasih spacer juga. Nah, di sini kita kopikan dari form login. Nah, seperti ini. Di sini yang pertama teks kelas divisi yang pertama yaitu div yang pertama yaitu kelasnya text login. Lalu dengan teks register now. Nah, ini ntar text login kita untuk memberikan styling pada style.css-nya. Nah, di sini ada div email, lalu ada password, lalu ada confirm your password. Nah, ini semua disediakan di Bootstrap, tinggal kita mengganti teksnya saja. Lalu di sini juga saya menambahkan button sign in. Tetapi dalam button sign in ini belum saya tambahkan agar bisa diklik. Saya belum menambahkan itu. Nah, di sini juga agar buttonnya menjadi di tengah, kita gunakan style text allegiance-nya center. Coba kita cek. Nah, maka kan hasilnya seperti ini. Oke, lalu kita kasih spacer juga. Setelah kita kasih spacer, lalu kita juga memberikan footer sama seperti pada index.html yang tadi. Oke, coba kita lihat. Nah, sudah muncul, lalu tinggal kita mengedit agar tampilannya seperti ini, yaitu pada CSS-nya. Misal di sini saya copy semua dan saya pindahkan ke sini. Nah, bila ingin kembali ke halaman pertama, maka di sini bisa diklik pada logo perusahaan tersebut, karena sebelumnya sudah diarahkan pada logo ini sudah saya sisipkan href untuk mengarahkan untuk ke home page. Nah, ini sudah lebih bagus, sudah ada spacer-spacernya dan sudah menggunakan styling. Penjelasannya yaitu di sini pertama marginnya untuk
margin 0, padding 0, box sizingnya border box. Lalu untuk bodinya font family Montserrat atau sans serif. Oh ya, saya juga mau memberitahu ini font family Montserrat sans serif ini kita bisa mengambil dari Google Font. Nah, pada Google Font ini kita bisa mencari apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita terapkan pada website kita. Di sini banyak sekali opsinya. Ingin menggunakan apa? Nah, di sini tinggal kita search aja apa yang ingin kita buat. Misal di sini kita menggunakan font, nah, Montserrat. Nah, caranya yaitu di sini tuh select this style. Kita select semuanya. Kita select sampai bawah. Nah, sesudah kita memilih sampai bawah, nah ini pada jendela kanan yaitu ada link rel sampai bawah ini, kita kopikan. Nah, kita bisa taruh pada awal. Nah, ini kita bisa taruh pada di sini di dalam head agar nantinya kita apa yang font ingin kita terapkan dapat terbaca pada login.html juga. Oke. Lalu center caption yaitu untuk mengatur kelas center caption menggunakan topnya 80%, height-nya auto, maksimal tingginya 120 pixel, yaitu untuk center caption. Center caption itu ini untuk mengatur ini. Lalu spacer yaitu di background colornya marun, height-nya 20 pixel. Nah, ini untuk mengatur penjeda. Lalu ada big text, colornya white, font size-nya 20 point atau 20 pt, font weight-nya 800. Yaitu kita untuk mengatur ininya. Ini adalah kelas dari big text. Oke. Lalu ada deskripsi, colornya black, font size-nya 15 pt, font weight-nya 400, yaitu kita untuk meng-styling pada bagian ini, big size. Lanjut, ada two box, background colornya white, padding topnya 50 pixel, padding bottomnya 50 pixel. Two box itu untuk mengatur box. Nah, ini isi kontennya. Lalu ada center this, yaitu allegiance self-nya center, colornya black, font size-nya 16. Lalu ada teks produk, colornya black, font size-nya 15 pt, font weight-nya 800. Lalu ada card text-nya, agar teksnya berada di tengah, maka kita menggunakan teks allegiance-nya center. Terus ada teks button, teks allegiance-nya juga center. Nah, di sini judul dan deskripsinya center, ini di tengah, lalu buttonnya juga berada di tengah. Lalu teks login, colornya warnanya hitam, font size-nya besar ukurannya 30, lalu font weight-nya 800,
posisi teksnya ada di tengah, paddingnya atau jaraknya 30 pixel, margin bottomnya 50, yaitu untuk mengatur. Nah, ini berada di tengah, lalu tipenya atau karakternya dia tebal atau bold. Lalu ada form. Untuk formnya, widthnya 900 pixel, widthnya itu tinggi 900 pixel, lebar 900 pixel, tingginya 500 pixel, background colornya orange, margin leftnya auto, margin rightnya juga auto. Auto itu akan menyesuaikan. Lalu margin topnya 50 pixel dan margin bottomnya 50 pixel. Nah, maka akan tampilannya seperti ini, rapih, berwarna orange. Buttonnya juga, kenapa ini berwarna hijau, karena pada bootstrapnya saya pilih buttonnya itu yang sukses, button sukses. Nah, kita kelasnya di copy lalu dimasukkan pada nah di sini button sukses kita kopikan. Oke. Nah, demikian penjelasan video yang sudah saya buat. Hanya tampilan web sederhana. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.